Sebelum bumi terbentuk dan waktu mulai berdetak, setiap jiwa telah dipilih untuk menjalani perannya dalam simfoni besar semesta. Kamu bukan sekedar tubuh yang hidup, kamu adalah percikan kesadaran ilahi yang dikirim ke dimensi materi untuk mengalami, untuk belajar, dan mengenal dirinya sendiri melalui bentuk, rasa, dan perjalanan. Setiap langkahmu di bumi membawa getaran dari langit asalmu. Ketika kamu berjalan, bumi mendengar. Ketika kamu bernafas, udara membawa pesanmu ke seluruh ruang. Alam semesta tidak diam. Ia berputar, bernafas, dan menari bersama kesadaranmu. Kamu adalah bagian dari tarian itu, bagian dari denyut nadi semesta yang tak pernah berhenti bergetar. Namun, banyak jiwa lupa siapa dirinya. Mereka terjebak dalam kabut lupa, mengira bahwa kehidupan hanyalah tentang kelahiran dan kematian, suka dan duka, untung dan rugi. Padahal jauh di dalam jiwamu ada ingatan kuno yang berbisik lembut bahwa kamu datang dari cahaya dan suatu hari akan kembali kepada cahaya. Ketika kamu mulai mendengar bisikan itu, saat itulah perjalanan sejati dimulai. Kamu mulai memahami bahwa setiap kejadian, setiap pertemuan, bahkan setiap luka adalah bagian dari rancangan besar semesta untuk menuntunmu kembali mengenal dirimu yang sejati. Tidak ada langkah yang salah, tidak ada waktu yang terlambat. Semua berjalan sesuai alur yang telah ditenun oleh tangan ilahi, namun tetap memberimu ruang untuk memilih arah yang kamu mau. Inilah rahasia dari kebebasan dan takdir, dua kutub yang tampak bertentangan, namun sejatinya menyatu di dalam kesadaran yang memahami. Kamu adalah jiwa terpilih, bukan karena lebih tinggi, tapi karena siap untuk sadar. Siap untuk melihat di balik ilusi dunia, siap untuk menembus lapisan realitas dan menemukan bahwa seluruh semesta bukan berada di luar dirimu, tetapi berputar di dalam dirimu. Setiap bintang yang berkilau di langit malam adalah simbol dari cahaya dalam jiwamu sendiri, yang menunggu untuk diingat dan dinyalakan kembali. Dan ketika kamu benar-benar memahami bahwa dirimu adalah bagian dari gerakan semesta, kamu tidak lagi melawan kehidupan. Kamu menari bersamanya. Tidak lagi bertanya, mengapa ini terjadi padaku, tapi berkata dengan penuh kesadaran, inilah bagian dari diriku yang sedang tumbuh menjadi cahaya yang lebih terang. Dalam jagat yang tak bertepi, setiap cahaya melahirkan bayangan, dan setiap bayangan menyimpan jejak cahaya. Itulah hukum keseimbangan semesta, tak ada yang benar-benar gelap dan tak ada yang sepenuhnya terang. Semua hanyalah permainan frekuensi, tempat jiwa belajar mengenali dirinya melalui kontraks yang disediakan kehidupan. Ketika kamu merasakan cinta, kamu sedang mengenali getaran tertinggi dari keberadaanmu. Dan ketika kamu terluka, kamu sedang mempelajari sisi dirimu yang belum mampu mencintai secara utuh. Begitulah cara semesta berbicara, bukan melalui surah, melainkan melalui pengalaman. Bahagia dan sedih, senyum dan air mata, keberhasilan maupun kegagalan, semuanya adalah dua sayap dari satu burung yang sama, membawamu terbang menuju pemahaman yang lebih tinggi. Jika salah satu sayap patah, burung itu tak akan bisa terbang. Begitu pula hidup. Tanpa kecewa, kamu tak akan tahu nilai cinta. Tanpa kesedihan, kamu tak akan benar-benar memahami arti dari sebuah kebahagiaan. Dualitas bukan musuh yang harus dikalahkan, tapi guru yang harus disadari. Ia datang agar kamu bisa melihat bayangan dalam dirimu sendiri. Bagian yang sering kamu tolak, sembunyikan, atau abaikan. Karena hanya dengan mengakui keberadaan bayangan, kamu bisa menyalakan cahaya kesadaran yang lebih dalam. Setiap kali kamu menghadapi kegelapan, ketahuilah
Itu bukan hukuman, melainkan panggilan untuk pulang ke dalam dirimu sendiri. Kegelapan hanyalah ruang tanpa cahaya. Ia menunggu agar kamu menyalakan lentera pemahaman di sana. Dan ketika kamu berani melihatnya tanpa takut, kamu akan menemukan bahwa bayangan itu adalah guru paling setia yang mengajarkanmu tentang kekuatan, keikhlasan, dan kasih yang sejati. Semesta tidak pernah berpihak pada satu sisi, karena keseimbangan adalah hukum tertingginya. Ia memberi siang dan malam, pasang dan surut, lahir dan mati, agar semua ciptaan belajar bahwa kesempurnaan bukanlah berada di salah satu ujung, melainkan berada di tengah, di titik diam antara dua getaran yang saling berlawanan namun saling melengkapi. Maka ketika kamu merasa berada di masa tergelap, jangan takut, sebab di sanalah benih cahaya sedang tumbuh. Ketika kamu menangis, semesta sedang memandikan jiwamu agar lebih jernih. Dan ketika kamu tertawa, semesta sedang merayakan keberanianmu menyeimbangkan diri. Dan pada akhirnya dualitas bukanlah medan pertempuran, tapi kaca bening kesadaran tempat kamu belajar mengenali bayanganmu sendiri dan mencintainya hingga menjadi cahaya. Begitulah kehidupan bekerja, selalu berpasangan, selalu berputar, agar kamu terus tumbuh, dari luka menuju kebijaksanaan, dari kehilangan menuju penemuan, dari manusia menuju kesadaran yang lebih tinggi. Kehidupan adalah arus yang mengalir tanpa henti, mengalun dari sumber ilahi menuju lautan kesadaran tanpa batas. Takdir bukan rantai yang membelenggu, melainkan gelombang energi yang menuntunmu untuk belajar, menari di tengah arusnya. Semesta telah menulis garis besar perjalananmu, namun pena kecilnya, warna, arah, dan kecepatan tetap ada di tanganmu. Bayangkan dirimu sebagai sungai yang lahir dari mata air cahaya. Engkau mengalir melewati hutan pengalaman, melewati bebatuan ujian, hingga akhirnya kembali menyatu dengan samudera asalmu. Batu-batu itu bukan penghalang, melainkan penyadar agar kamu ingat bahwa setiap tikungan, setiap riak memiliki maknanya yang lebih dalam daripada yang tampak di permukaan. Takdir tidak pernah kaku, ia lentur seperti air, menyesuaikan bentuknya pada wadah getaran yang kamu ciptakan. Pikiranmu adalah wadahnya, perasaanmu adalah arusnya, dan tindakanmu adalah arah alirannya. Jika kamu bergetar dalam syukur, air kehidupanmu menjadi jernih dan tenang. Namun bila kamu bergetar dalam keluhan, harusnya menjadi keruh dan berat. Begitulah semesta bekerja. Ia tidak menghukum, hanya memantulkan frekuensi yang kamu pancarkan. Kamu mungkin tidak bisa mengubah aliran sungai dari gunung, tapi kamu bisa mengarahkan dayungmu. Kamu bisa belajar menyesuaikan diri dengan arus, bukan melawannya. Karena ketika kamu melawan, kamu lelah. Namun ketika kamu mengalir bersama kesadaran, kamu mulai menjadi satu dengan kehidupan itu sendiri. Setiap kejadian yang datang kepadamu, baik maupun buruk, senang maupun perih, adalah bagian dari arus itu. Dan semakin kamu sadar, semakin kamu paham bahwa yang disebut kebetulan hanyalah pola energi yang belum kamu mengerti maknanya. Takdir bukan jalan yang sudah tertutup, melainkan peta yang menunggu untuk diaktifkan oleh keputusan dan kesadaranmu. Hidup menjadi lentur ketika kamu tidak lagi memaksa, ketika kamu berhenti bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Dan mulai berkata, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Kamu berubah dari korban takdir menjadi penyadaran. Di titik itu kamu tidak lagi hanya menjalani kehidupan, kamu sedang menulis ulang takdirmu dengan tinta kesadaran yang abadi. Arus kehidupan tidak pernah membawa kamu pada kehancuran,
kecuali untuk membawamu pada kelahiran yang baru. Setiap kehilangan adalah cara semesta menciptakan ruang bagi yang lebih tinggi, dan setiap ujian adalah gelombang yang mengasahmu agar bisa menyatu dengan lautan cahaya tempat kau berasal. Maka mengalirlah dengan lembut, tapi dengan kesadaran penuh. Jadilah air yang tahu arah asalnya dan tak pernah takut pada ombak di jalan pulangnya. Sebab pada akhirnya takdir dan kebebasan bukan dua hal yang berbeda. Mereka hanyalah dua sisi dari satu kesadaran, tempat Tuhan dan jiwa menulis cerita bersama dalam harmoni yang abadi. Setiap kali kehidupanmu mengguncangmu, itu bukan tanda bahwa semesta menolakmu, melainkan panggilan lembut agar kau melihat lebih dalam ke dalam dirimu sendiri. Masalah bukanlah kutukan, tetapi cermin ilahi yang memperlihatkan bayangan yang belum kau sadari, luka yang belum kau sembuhkan, dan bagian dari dirimu yang memanggil untuk dikenali dengan kasih. Semesta tidak pernah salah mengirimkan peristiwa. Ia bekerja melalui keseimbangan energi, melalui pantulan yang sempurna antara dalam dan luar. Apapun yang muncul di hadapanmu sejatinya adalah gema dari getaran batinmu. Jika engkau menghadapi kemarahan di luar, mungkin di dalam masih ada api yang belum padam. Jika engkau berhadapan dengan kehilangan, mungkin semesta sedang mengajarkanmu arti keikhlasan. Masalah datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengupas lapisan yang bukan dirimu. Seperti kulit bawang yang dikupas satu persatu, setiap kesulitan menghapus ilusi yang menutup cahaya sejati di dalam jiwamu. Rasa sakit bukan hukuman, melainkan instrumen penyucian, alat semesta untuk mengingatkan bahwa dirimu lebih kuat dari apapun yang kamu hadapi. Ketika kamu belajar menerima masalah bukan dengan amarah, melainkan dengan kesadaran, kamu mengubah vibrasi masalah itu sendiri. Energi yang tadinya berat perlahan larut menjadi pelajaran, lalu menjadi cahaya. Inilah hukum resonansi. Yang kamu lawan akan menetap, yang kamu pahami akan berubah bentuk. Setiap ujian memiliki pesan rahasia yang hanya dapat dibaca dengan mata hati yang tenang. Kadang ia datang dalam bentuk kehilangan, kadang dalam kesunyian, kadang dalam bentuk pertemuan yang mengguncang batinmu. Namun di balik itu semua, semesta hanya ingin kamu bertanya, bukan mengapa ini terjadi padaku, tetapi apa yang sedang ingin disadarkan oleh kehidupan melalui pengalaman ini. Masalah adalah cermin yang tidak bisa kau pecahkan, karena setiap kali kau mencoba menghindar, pantulannya akan muncul kembali dalam wajah yang berbeda, situasi yang lain. Sampai akhirnya kamu berhenti melawan, berhenti menilai, dan mulai melihat. Saat itu, cermin tak lagi memantulkan penderitaan, tapi menampilkan kebijaksanaan yang tumbuh dari kesadaranmu sendiri. Dan ketika kamu bisa memandang segala hal dengan mata yang jernih, bahkan badai pun tampak indah, karena kamu tahu, di tengah kekacauan, jiwa sedang belajar menari dengan ketenangan. Masalah bukan musuhmu. Ia adalah guru yang paling sabar, yang menuntunmu dari keterikatan menuju kebebasan, dari ketakutan menuju pencerahan, dari manusia biasa menuju jiwa yang sadar akan dirinya sebagai bagian dari cahaya semesta. Dan tibalah saatnya, ketika jiwa yang telah melalui badai dan kehilangan mulai membuka mata sejatinya. Setelah melewati dualitas, setelah menatap cermin masalah, kini kesadaranmu berlahan bangkit dari tidur panjangnya. Kamu mulai melihat bahwa kehidupan bukan sesuatu yang terjadi padamu, melainkan sesuatu yang tercipta melalui getaran di dalam dirimu. Kebangkitan tidak datang dengan suara gemuruh, tetapi dengan keheningan yang dalam. Saat kamu tiba-tiba merasa damai di tengah kekacauan, saat kamu menyadari bahwa kamu bukan pikiranmu, bukan emosimu,
bukan peran yang kamu jalani. Kamu adalah kesadaran itu sendiri, pengamat abadi dari semua yang datang dan pergi. Di titik ini, kamu mulai memahami rahasia besar kehidupan, bahwa setiap manusia diberi dua kekuatan yang luar biasa, kesadaran dan pilihan. Kesadaran membuatmu mampu melihat, pilihan membuatmu mampu mencipta. Ketika kamu sadar, kamu berhenti bereaksi secara otomatis terhadap dunia luar dan mulai merespon dengan cahaya dari dalam. Bahagia atau sengsara bukan takdir tetap. Keduanya adalah vibrasi yang kamu pilih untuk dihidupi. Ketika kamu memilih untuk bersyukur, seluruh semesta bergetar menyesuaikan diri dengan energimu. Ketika kamu memilih untuk mencintai, bahkan hal-hal yang tampak berat akan melunak di hadapanmu. Cahaya yang kamu pancarkan menjadi bahasa yang semesta pahami. Dan semesta menjawab dalam bentuk peristiwa, kebetulan, dan keajaiban yang seolah dirancang khusus untukmu. Kebangkitan kesadaran bukan berarti kamu berhenti menghadapi masalah, tapi kamu tidak lagi menjadi korban dari masalah itu. Kamu melihat setiap peristiwa sebagai bagian dari rencana besar penyucian jiwa. Kamu mulai berjalan dengan tenang karena kamu tahu apapun yang terjadi di luar tidak bisa menyentuh damai yang telah tumbuh di dalam dirimu. Dan di sanalah titik tertinggi dari perjalanan jiwa. Saat kamu hidup, bukan dari ketakutan tapi dari cinta, bukan dari ego tapi dari kesadaran yang tahu bahwa segala sesuatu adalah satu. Kamu menjadi saluran cahaya, pembawa kedamaian bagi dunia di sekitarmu. Langkahmu menjadi doa, kata-katamu menjadi energi penyembuh, dan keberadaanmu menjadi getaran yang menuntun jiwa lain menuju terang. Pada akhirnya, pilihan cahaya bukan sekedar keputusan tapi cara hidup. Kamu tidak lagi mencari kebahagiaan, kamu menjadi kebahagiaan itu sendiri. Tidak lagi mencari Tuhan di luar, karena kamu menyadari bahwa Tuhan telah bersemayam di dalam setiap hembus nafasmu. Inilah kebangkitan yang sejati, saat jiwa teringat bahwa ia adalah bagian dari cahaya yang tak terpadamkan, dan seluruh kehidupan hanyalah cermin tempat ia belajar mengenali keagungan dirinya sendiri. Kamu telah menjadi sadar akan kesadaran itu sendiri, dan di titik itu, perjalananmu tak lagi tentang mencari jalan pulang, karena kamu menyadari kamu adalah rumah itu sendiri.